warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marhami. Saya mahasiswi Universitas Syekh Kuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai politik HAM dan juga demokrasi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM. Jadi, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miriam Budiarjo. Menurut beliau, hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan juga dibawanya bersamaan dengan kelahiran ataupun kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, definisi HAM menurut Muladi. Menurut beliau, hak asasi merupakan hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak dia lahir, dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Contoh hak asasi manusia yang disebut dalam perundang-undangan. Yang pertama terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian terdapat dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi bahwa warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan juga keamanan negara. Sifat-sifat dasar hak asasi manusia. Yang pertama ada inherent atau melekat. Jadi hak asasi manusia itu dimiliki karena kodrat dan juga martabat manusia itu sendiri. HAM tidak dapat diberikan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa diwarisi. HAM tersebut tidak bisa didapatkan dengan cara apapun, karena memang HAM tersebut sudah menjadi kodrat dari setiap manusia. Yang kedua ada universal. HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, karena HAM merupakan prinsip-prinsip yang diterima secara umum, tanpa dipengaruhi oleh suku, bangsa, ras, agama, dan etnis, serta yang lainnya. Sifat HAM yang ketiga yaitu inalienable, atau tidak dapat dicabut. HAM tidak bisa diingkari karena merupakan milik manusia yang telah dibawanya sejak lahir. Prinsip HAM yang keempat yaitu indivisible, atau tidak dapat dibagi. Jadi antara satu hak asasi dengan hak asasi lainnya saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Yang kelima yaitu interdependent. Pemenuhan satu hak asasi sangat tergantung dari pemenuhan hak asasi yang lainnya. Yang keenam, hak asasi harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Yang terakhir tidak bisa dikurangi atau dirampas oleh orang lain. Jadi, hak asasi manusia merupakan hak setiap orang yang telah dimiliki sejak dengan kelahirannya. Hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta setiap orang berhak untuk memilih keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Setiap hak orang telah diatur dalam perundang-undangan di negara Indonesia. Jadi, hanya sekian penjelasan dari saya mengenai politik HAM dan demokrasi yang telah saya pelajari. Apabila terdapat kekurangan serta kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.